Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43. Namun, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang terindah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43 dengan tema kuasa Tuhan yang membangkitkan, kuasa Tuhan yang menghidupkan dengan minggu jubilate. Begini firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruangan atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Jope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Jope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda berpikir, bagaimana kalau Anda mati? Bagaimana kalau saya mati? Bagaimana kalau pendeta Novel ini mati? Apa ya kata orang itu? Bercanda, bertanya kepada orang yang dekat dengan kita, kalau aku mati nangis gak gitu ya? Kalau aku mati sedih gak gitu ya? Walaupun ada juga cerita pasangan suami istri bertanya, istrinya nanya, "Kalau aku mati, papa kawin lagi nggak?" Gitu. Lalu suaminya bilang, "Ya kawin lah, masa aku seganteng ini nggak kawin lagi? Enak aja kau." Memanglah papa ini bla 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 berkelanjutan. Lalu suaminya bilang, "Makanya jangan mati kau." Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa sepertinya kita sulit manusia ini untuk bicara atau untuk berada di dalam situasi mengimani ada orang mati yang dihidupkan, ada orang mati yang dibangkitkan. Kenapa kita lebih gampang untuk memahami, bahkan untuk percaya tentang sebuah kelahiran dalam kehidupan kita? Maka jawab yang paling sederhana selalu mengatakan adalah karena kelahiran itu bisa kita lihat, kita saksikan, dan kelahiran itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan dilihat oleh mata kita. Tapi ketika bicara tentang kematian yang dibangkitkan, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Bahkan kita suka meragukannya. Bahkan kita kadang tidak percaya. Padahal
Kita adalah dikatakan orang percaya. Apalagi zaman sekarang, apalagi pada saat sekarang. Kapan kita pernah melihat ada orang mati dibangkitkan? Kapan ada pendeta membangkitkan orang mati? Itu banyak pertanyaan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ternyata di abad ke-17 pun Blaise Pascal pernah mengatakan, karena tidak berhasil mengatasi kematian, tidak berhasil mengatasi ketidaktahuan, maka umat manusia memutuskan untuk tidak memikirkan kematian agar bisa berbahagia. Makanya secara sederhana itu hadir lagi dalam kehidupan kita. Kenapa menerima sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada kita gampang? Seperti bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini. Tapi kenapa kita begitu susah sekali untuk percaya ada kematian yang dibangkitkan di dalam kehidupan kita? Sama seperti topik kita, sama seperti nats kita pada saat ini. Tabita dibangkitkan. Dan saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, suka atau tidak suka, benar kematian menakutkan dan menyedihkan. Tapi jangan pernah untuk berkata, tidak usah memikirkan kematian, tidak usah bicara tentang kematian. Itu adalah sesuatu yang salah, itu adalah pemikiran yang salah. Karena apa? Karena kematian adalah bagian dari kehidupan ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah lebih lagi, apa kata orang, apa sikap orang, apa tindakan orang, apa yang dipikirkan orang lain ketika kita mati, ketika mendengar bahwa kita mati. Atau secara sederhananya ada orang bilang, si Novel udah mati loh, pendeta Novel udah mati. Pendeta Novel yang mana itu? Itu yang botak-botak itu. Apa kata orang? Jangan-jangan ada orang bilang, kurang cepatnya mati itu. Yang jugulan itu, bandel kali itu. Pertanyaan sederhana, apa nanti kata orang? Mungkin menurut kita atau menurut sebagian orang tidak penting, it's not worth it. Ngapain itu? Itu gak sesuatu yang perlu dipikirkan, apalagi kita sudah mati. Enggak. Itu tidak baik. Kita harus memikirkan. Sebab di dalam memikirkan itu, kita diajak untuk memberi arti akan kehidupan ini. Lihatlah hal yang luar biasa dari seorang Tabita, dari seorang Dorcas. Di dalam Tabita itu, dalam bahasa Yunani Dorcas, ketika dia mati, orang-orang di sekitarnya berbaris-baris, berbondong-bondong datang, bahkan membawa pakaian-pakaian yang pernah dibuat dan diberikan Dorcas kepada mereka. Dan hal yang luar biasa lebih disebutkan lagi, itu semua dilakukannya kepada para janda. Bukankah itu yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita? Kita berbuat baik, kita melakukan tindakan baik sebagai wujud kasih kita. Sebagai perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekecil apapun yang kita lakukan untuk janda, anak yatim, termarginalkan, itu semua melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dan lihatlah firman Tuhan mengatakan para janda itu menangis. Dan mereka berdiri di dekatnya sambil menangis, menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ya, bedanya kalau pendeta Novel sekarang pakai baju, memang baju yang diberikan seseorang juga. Mereknya Casio ya, kasih orang. Tapi sesuatu yang berbeda, dia masih pribadi itu masih diberkati Tuhan dan begitu luar biasa berkarya dalam pelayanannya dalam Tuhan, bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa para janda itu membawa dan menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Artinya apa?
Benar firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita mati, maka perbuatan-perbuatan baik itu akan mengikuti. Tapi saudaraku, itu bukan bicara tentang amal, sebab kita bukan bicara tentang pahala. Kalau ada pun pahala, palinglah pahala apa ya? Pahala turuk, pahala si mencintai. Ya, kita tidak mengenal pahala. Tapi yang mau ditegaskan adalah perbuatan baikmu itu menjadi pesan, menjadi kekuatan. Ketika engkau mati, ketika engkau berada di dalam situasi tidak lagi hidup, maka perbuatan baik itu akan menyertai, akan menjadi pesan kuat, akan menjadi keteguhan iman untuk setiap orang yang melihat kebaikanmu, dan menjadi sebuah khotbah yang hidup dalam hidup kita. Lihatlah, firman Tuhan tidak mau mengatakan bahwa ini bicara tentang hartamu yang banyak, tapi ini bicara maukah kita berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak orang yang punya harta banyak, tapi selalu mengatakan aku tidak punya uang. Hartaku nggak ada, aku sedih sekali, selalu nggak punya uang, selalu mengatakan tidak punya uang. Akhirnya memang dijadikan dia tidak punya uang, selalu mengeluh. Padahal kita tahu dari penampilannya, dari kendaraan yang dia pakai, tidak mungkin dia tidak punya uang. Tapi lihatlah, selalu ketika ada pengumpulan dana, ketika ada yang mau dibantu, dia selalu berkata tidak punya uang. Tapi sekali lagi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau dinyatakan adalah adakah kekuatan di dalam hidupmu mampu berbuat baik dan memberi sedekah. Dan itu yang diajarkan Tabita, itu yang diajarkan Dorcas di tengah-tengah kehidupan kita. Maka lihatlah, persis seperti apa yang dikatakan falsafah itu. Benar, ketika engkau lahir, engkau menangis. Dan orang lain bersuka cita atas kelahiranmu. Tapi biarlah ketika engkau mati, orang lain menangis, sedih. Karena kehilangan, karena kematian orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dikasihinya di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin berpesan, nanti kalau aku mati biarlah pendeta Novel yang mengagendai aku gitu. Tapi jauh-jauhlah dulu ya. Hidup ini masih indah, hidup ini masih dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku, di dalam firman Tuhan ini mengatakan melihat kematian itu, maka para murid bergegas menjumpai Petrus, sebab Lida dan Jope itu adalah kota yang berseberangan, kota yang berdekatan. Lihatlah iman para murid itu. Melihat kematian itu, mereka bergegas dan menjumpai Petrus. Apa hal yang mendasari mereka untuk bergerak? Apa hal yang mendasari mereka untuk menjumpai Petrus? Benar, sebelumnya Petrus juga sudah melakukan mujizat. Tapi yang mau digarisbawahi adalah lihatlah iman mereka yang teramat percaya bahwa Petrus mampu dengan Tuhannya tentunya mengembalikan, memutarbalikkan situasi itu, bahkan menghadirkan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan akan terjadi dalam kehidupan itu. Kita melihat seorang Petrus ketika dia dipanggil, dia langsung bergegas, Petrus langsung berangkat. Dan ini pesan Petrus yang terindah buat kita. Kalau ada orang memerlukan bantuan, bergegaslah, jangan tunggu hari esok. Jangan tunggu sebentar lagi. Itu adalah kesedihan yang paling sedih. Ketika kita menunda untuk melakukan kebaikan, ketika kita menunda untuk berdoa bagi orang yang sakit dalam kehidupan kita. Jangan sampai dia mati dulu. Lalu engkau menyesal, kenapa aku kemarin tidak datang? Sekarang dia sudah mati. Tapi sekali lagi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus datang, lalu dia berdoa kepada Tuhan, lalu dia menyerahkan kehidupan Tabita itu kepada Tuhan. Petrus memegang tangannya dan Petrus berdoa. Dan
lihatlah, Petrus mengatakan, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Saudaraku, Petrus hanya alat, Petrus hanya perpanjangan tangan Tuhan. Tapi sama seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, kuasa Tuhan Yesuslah yang membangkitkannya. Kuasa Yesus yang mengalahkan kematian itu, membangkitkan, memberikan kehidupan kepada Tabita. Jadi jelaslah di sana bahwa kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan Tabita. Dan itu menjadikan Jope pada saat itu pertobatan massal, dan banyak orang-orang menjadi percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, melihat segala sesuatu yang dilakukan Petrus, melihat mujizat yang dilakukan oleh Petrus di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka saudaraku, apa yang bisa kita ambil? Kita penting menjadi refleksi. Yang pertama sekali, iman yang percaya bahwa Petrus bisa. Apa dasarnya? Itu adalah iman bahwa Petrus dipakai Tuhan. Artinya apa? Kalau kita dipakai Tuhan, kalau engkau dipakai Tuhan, maka itu juga bisa kita lakukan. Yang kedua, tanda dan kuasa yang menyertai para rasul, seperti apa yang disebutkan oleh Tuhan itu, sebelum dia pergi, lihatlah itu terjadi. Bahkan membangkitkan yang mati pun Tuhan berkati, memberikan kehidupan. Lalu apa yang ketiga? Petrus tidak tunggu hari esok. Dan biarlah setiap kita juga begitu. Ketika ada orang membutuhkan, bergegaslah, berangkatlah. Jangan tunggu hari esok. Jangan diskusi dulu, jangan rapat dulu. Apalagi sesuatu yang urgent. Bantulah, perbuatlah, sekecil apapun itu. Itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Yang terakhir, Petrus bukan hanya menghidupkan Tabita, tapi juga menghidupkan, tanda petik, orang-orang di sekitarnya. Sama seperti lagu kita itu, sebab dia hidup, maka kita pun hidup. Sebab dia hidup, kita menjadi hidup. Yesus yang hidup itu memberikan kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat karyamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Biarlah kehidupan ini kami pakai lebih lagi untuk memberkati ketika Tuhan kami imani, memberikan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.